solusinya dari sisi undang-undang, yaitu RUU PT ini. Kemudian yang keempat adalah usulan aprologi pasal per pasal. Ini latar belakangnya akan kami beri secara singkat gambaran mengenai pembangkit daya nuklir yang ada, kemudian dampak perubahan iklim di Indonesia, kemudian peran penting penggunaan teknologi nuklir di Indonesia, kemudian tata kelola pembangkit tenaga nuklir. Ya, jadi ini karena kita tata kelola di Indonesia belum pada tahap komersial, akan saya sedikit beri gambaran tata kelola pembangkit tenaga komersial yang ada di 3 negara, yaitu Jepang, Korea, dan Thailand. Jepang dan Korea ini negara nuklir power plant, kemudian Thailand itu non nuklir power plant. Kemudian yang kedua, permasalahan itu akan menceritakan mengenai keterdesakan kebutuhan energi skala masif tadi yang disebut dari masyarakat infrastruktur. Kemudian kekhawatiran berdasarkan persepsi buruk lahirnya nuklir dari bom. Kemudian masalah undang-undang ketentuan nomor 10 yang sekarang yang kita lihat belum menghadirkan kelembagaan peran negara yang bersifat kebijakan. Kemudian keempat, topiknya adalah masalah budaya keselamatan. Dan ini semua nanti kita usulkan melalui solusinya melalui undang-undang. Berikutnya, latar belakang. Jadi gambaran singkat mengenai pembangkit daya nuklir ini adalah pada saat ini terdapat 450 pembangkit daya nuklir dunia di 30 negara. Sejak 50 tahun lalu menyumbang 11% kebutuhan listrik dunia tanpa mengemisikan gas CO2. Ini setiap tahun telah meniadakan 2 gigaton CO2 atau 400 juta mobil di jalan raya. Jadi, betapa ini sangat memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada saat kita ingin mencapai COP21. Kemudian nuklir juga memiliki kerapatan energi paling besar. Kemudian nuklir juga punya keuntungan tingkat kematian per terawatt hour-nya sedikit, kecil. Jadi nomor paling kecil itu solar, kemudian di atasnya angin, kemudian kita ketiga nuklir 0,07 det per terawatt hour. Dan yang paling besar adalah coal, 24,6 kematian per terawatt hour. Kemudian dari sisi bersih itu kalau kita lihat sini dibandingkan solar dan wind, maka nuklir lebih bersih. Jadi dia 3 ton per 1 gigawatt hour. Jadi ini data, fakta. Jadi ini bukan mindset prejudice lagi, persepsi, tapi ini fakta. Berikutnya, itu tadi adalah data-data pemakaian kalau kita lihat perkembangan reaktor nuklir yang sampai generasi 3. Padahal sekarang sudah ada 3 plus dan 4. Jadi kita bisa bayangkan perkembangannya jauh lebih bagus lagi dari sisi ramah lingkungan dan dari sisi keselamatannya. Karena sampai ke 4 ini itu kita punya prinsip di sini adalah keberlanjutan, sustainable development, kemudian keselamatan, keandalan, kemudian ekonomi juga. Kemudian yang keempat adalah prinsip dari generasi 4 adalah tidak mungkin diarahkan untuk pembuatan bom. Kemudian dari data generasi 4 ini kita menghasilkan 6 jenis teknologi, di mana dari 6 ini 4 bisa menghasilkan kogenerasi. Jadi di samping listrik, di sini juga dimanfaatkan untuk panasnya, untuk menghasilkan hidrogen. Kita tahu bahwa hidrogen merupakan energi masa depan dalam rangka mengganti fosil dalam bentuk energi carrier. Jadi nanti bensin semua diganti dengan hidrogen. Kenapa? Karena hidrogen
sangat bersih, menghasilkan O2 dan air. Ya, kemudian dari roadmap-nya kita bisa manfaatkan ini dimulai dari tahun 2025. Berikutnya, ya ini. Jadi 2025 sudah bisa kita manfaatkan. Ya, berikutnya. Nah, kemudian dari dampak perubahan iklim mengacu kepada penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim, maka di sini beberapa data yang perlu dikemukakan adalah kenaikan muka air laut di daerah pantai di Indonesia, karena kita negara pantai yang paling luas di dunia. Kemudian juga adanya penaikan suhu, ya, dan itu semua dalam rangka kalau kita tidak bisa cegah, bisa berakibat peningkatan frekuensi bencana, dan itu sudah terjadi pada tahun-tahun belakangan. Semakin kerap kita mengalami bencana, jadi betul-betul climate change ini harus kita serius, ya. Kemudian peran penting penggunaan teknologi nuklir energi, ya. Jadi pertama adalah mengatasi kebutuhan energi yang bersifat masif tadi disebutkan. Dan karena dia paling bersih, maka ini berkelanjutan juga untuk mencapai COP21. Kemudian yang kedua mengatasi kebutuhan listrik dan panas. Kemudian aplikasi panas komersial bisa 3 macam, untuk suhu rendah, suhu menengah, dan suhu tinggi. Suhu rendah untuk desalinasi tadi. Kemudian suhu menengah, kalau kita gunakan itu malah bisa meningkatkan kemampuan suplai BBM, LNG dan LPG dalam rangka lifting, ya. Melalui oil recovery kita tingkatkan produksi migas. Kemudian aplikasi panas komersial suhu tinggi yang tadi saya sebutkan, utamanya nanti atau untuk membuat hidrogen sebagai carrier energi yang baru menggantikan migas. Kemudian yang perlu disampaikan juga pada forum ini adalah tata kelola pembangkit daya nuklir yang ada di dunia. Jadi untuk komersial ini berdasarkan 5 dokumen IAEA ini, maka secara umum kelembagaannya ada 3 di sini adalah dari pemerintah sendiri harus hadir di situ sebagai pemegang kebijakan. Kemudian yang kedua adalah badan pengawas sebagai pelaksana pengawas. Jadi badan pengawas ini adalah salah satu kekuasaan dari 5 kekuasaan negara yang untuk bidang nuklir nanti diberikan kepada LPNK, badan pengawas. Kemudian yang ketiga adalah penanggung jawab operasinya atau pemiliknya. Kita lihat di sini contoh di Jepang itu setelah peristiwa Fukushima, maka 3 fungsi itu difungsikan. Kalau kita lihat di sini badan pengawasnya adalah Nuclear Regulatory Authority atau NRA. Ya, berikutnya. Nah, di samping NRA atau di samping kalau di Indonesia Bapeten-nya itu tetap ada dibuat namanya Japan Atomic Energy Commission. Jadi ini semacam komisi atau dewan yang memegang kebijakan. Nah, ini office of ada di kabinet office, ya, sebagai sekretariatnya. Tapi kalau di sini di Seknek atau Senkap gitu ya. Nah, ini bertanggung jawab menerbitkan kebijakan dasar energi nuklir yang digunakan sebagai kompas untuk arah penggunaan energi nuklir jangka panjang. Tugas Japan Atomic Energy Commission adalah mengkoordinasikan efektivitas kegiatan promosi oleh masing-masing kementerian serta badan-badan pemerintahan seperti Japan Atomic Energy Agency, National Institute for Quantum, dan organisasi swasta. Kemudian di Korea itu kalau kita lihat undang-undangnya ada 2 aspek. Ada undang-undang mengenai safety-nya atau security-nya. Kemudian ada 5 undang-undang yang lain
itu terkait dengan promosi. Dari salah satu undang-undang itu tetap ada dibuat namanya Atomic Energy Commission, established under the jurisdiction of Prime Minister to deliberate and decide on important matters concerning the use of nuclear energy. Jadi tetap ada yang namanya Atomic Energy Commission di sini. Kayak burung beo gitu. Di bawah Prime Minister. Kemudian yang ketiga adalah dari Thailand. Contoh kita bisa ikuti. Di sini ada 4 organisasi nuklir utama di sana. Ya. Yang pertama di situ ada Thai Atomic Energy Commission. Ini juga berupa komisi kebijakan ya. Kemudian badan pengawasnya adalah Office of Atom for Peace atau OAP. Kemudian badan pelaksananya itu macam-macam, termasuk di situ adalah Thailand Institute of Nuclear Technology, atau di sini kalau di Indonesia adalah Batannya, Batan dan Bapeten itu sebagai pelaksana sebetulnya. Yang satu pelaksana pengawasan, yang satu pelaksana promosi itu riset. Tapi tetap peran pemerintah itu sangat penting di situ, yaitu komisi tadi. Di sini yang terkait juga banyak mengenai nuklir di Thailand, ada Kementerian Energi, ada National Energy Policy Council, ada universitas dan lain-lain. Ya, berikutnya, kemudian masalahnya apa? Masalahnya. Jadi kalau kita lihat saat ini adanya gap antara target yang kita inginkan dengan supply yang ada, itu akan mengakibatkan semakin lemahnya kemampuan proses peningkatan nilai tambah industri kita, karena energinya sangat sulit kita dapati. Sehingga dari tahun ke tahun nilai ICOR, incremental capital outlay itu semakin besar. Artinya investasi yang kita gunakan itu tidak efisien. Kenapa? Karena kita tidak membuat tidak membuat barang menjadi nilai tambah yang tinggi. Disitulah penting daripada energi tadi. Kemudian semakin sulit kita lepas dari middle income trend tanpa adanya nuklir. Kemudian kekhawatiran berdasarkan persepsi buruk permasalahan kita. Kemudian masalah Undang-Undang Nomor 10 yang belum menghadirkan kelembagaan peran negara bersifat kebijakan dan politis. Karena di Undang-Undang 10 itu yang ada hanya Batan dan Bapeten. Tapi peran negara secara mewakili negara, itu yang tadi yang saya bilang komisi tadi, itu tidak ada di sini. Kemudian masalah nuklir safety culture juga penting. Salah satu peran negara yang kurang ada, itu kita pernah ini dengan IAEA pernah di akses, itu kita agak kesulitan mengatasinya, karena di sini penting dari high level untuk tidak lanjutnya, yaitu masalah national position, masalah manajemen nasional, ya, kemudian masalah stakeholder involvement. Ini tidak bisa ditangani oleh Batan dan Bapeten saja. Kemudian berikutnya itu adalah masalah budaya keselamatan, ya. Kemudian solusinya itu perlu ada undang-undang tenaga nuklir yang mencakup dua aspek tadi. Aspek yang pengawasan sudah ada, yang aspek promosi ini yang diharapkan adalah RUU EPT. Kemudian infrastruktur budaya perlu ada kita tingkatkan dengan munculnya majelis pertimbangan tenaga nuklir, atau kalau yang kemarin itu majelis pertimbangan pembangkit daya nuklir, dan ini akan lebih ditingkatkan lagi. Mungkin kami usulkan adalah berupa komisi kebijakan. Ya. Kemudian yang ketiga, energi harus dikelola berdasarkan azas berkelanjutan. Soal energi mungkin dalam bentuk word bisa ditampilkan. Ya, jadi maksudnya ya, jadi nuklir itu
bisa dibentuk dalam dua aspek ya, undang-undangnya, aspek promosi dan aspek pengawasan. Seperti di Korea itu kan ada satu undang-undang mengenai aspek keselamatan, kemudian ada 5 undang-undang mengenai promosi. Di Indonesia ini mungkin salah satu dari kelima itu yang muncul pertama adalah RUU EBT. Jadi nuklir untuk dari segi aspek promosi saya bilang. Tapi yang undang-undang aspek pengawasannya tetap yang sekarang udah masuk di prolegnas itu. Karena di situ titik beratnya adalah ke safety, security dan safeguard. Itu tidak menekankan kepada ketatan niaga atau bisnis atau pengembangan secara komersial. Ya. Bukan yang itu Pak, yang lampiran Pak. Kalau ini kan yang lampiran. Ya judulnya lampiran. Ini yang ya ini usulan kami detail pasal per pasal mungkin juga agak ribet juga kalau misalnya. Ya, tapi yang penting ini, yang penting dari undang-undang yang ada itu kami mengusulkan pertama yang di pasal 1 itu perlu ada tambahan mengenai Komisi Kebijakan Nuklir, suatu komite yang berfungsi mengkoordinasikan kebijakan nasional. Kemudian kami mengusulkan juga sumber energi baru nuklir sebagaimana pada ayat 1 mencakup reaksi fisi dan peluruhan radioisotop. Jadi kenapa kami masukkan peluruhan radioisotop? Karena ini membuka peluang bisnis juga bagi prototipe baterai nuklir Pak, yang sekarang sudah dibuat, salah satunya adalah oleh GM. Kemudian usulan kami adalah di pasal 7 itu ada pemanfaatan reaktor nuklir fisi sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 itu mencakup bahan galian nuklir, bahan baku dan bahan bakar, pembangkit daya nuklir dan pengelolaan limbah radioaktif. Kenapa? Karena kalau kita bicara pembangkit daya nuklir atau PLTN, maka ini sebaiknya harus lengkap, komprehensif. Nggak napas. Jadi ini lebih diperjelas dalam penerapan rantai bisnisnya. Coro. Peluang investasi di industri nuklir. Kemudian yang penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir hanya dilaksanakan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian produksi dan pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir dan pengelolaan limbah radioaktif tingkat tinggi itu hanya dilaksanakan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, kemudian yang keempat, usulan kami, pembangkit daya nuklir dapat dimanfaatkan untuk pembangkit panas dan pembangkit listrik dan pembuatan bahan bakar sintetik. Kemudian yang kelima, pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning pembangkit daya nuklir dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, koperasi dan atau badan usaha, badan swasta. Nah ini kami mengusulkan untuk menggantikan versi yang 10 September pasal 7 ayat 3 dan 4. Jadi di pasal 7 ayat 3 dan 4 versi yang 10 September itu dibagi dua dia. Satu yang listrik untuk dilaksanakan oleh badan usaha milik negara khusus, kemudian yang bahang atau panas itu oleh koperasi, BUMN, badan swasta. Nah, kami mengusulkan dari Aproki dijadikan satu ayat saja, yaitu kita sebut sebagai pembangkit daya nuklir dapat untuk bisa dikelola oleh badan usaha milik negara, koperasi dan atau badan usaha swasta. Jadi kembali ke Undang-Undang Nomor 10. Itu yang kami usulkan. Kemudian pengelolaan limbah radioaktif selain sebagaimana disebut pada yang ketiga, yang tingkat menengah dan rendah, itu bisa diberikan kepada BUMN, koperasi dan atau badan swasta. Kemudian usulan kami yang berikutnya pasal 9 tidak perlu karena sudah di cover oleh pasal 7 tadi.
Terus kan maunya mau bareng-bareng gitu kan. Kemudian pasal Sampai mulai mau beres-beres berikutnya adalah pasal 10. Jadi pasal 10 ini perizinan itu nampaknya akan diselenggarakan langsung oleh pemerintah pusat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Tapi ayat 3 itu kami agak keberatan. Karena apa? Karena di situ pemerintah pusat sebagai yang memberikan izin, tapi di situ juga pemerintah pusat yang mengadakan pembangunan, pengoperasian, dan pelaksananya. Jadi ini melanggar ratifikasi Convention on Nuclear Safety ya, yang sudah kita sepakati untuk